tanyakan bisa membantu ya bukan dari anak pribadi, tetapi itu semua dari para donatur Malaysia, Brunei, Singapura, Taiwan, yaitu mereka yang menyumbang, jadi bukan dari anak pribadi. Namun meskipun anak sudah berbagi, saya sampai gini akhi, berusaha bagaimana saya benar-benar ikhlas membantu teman-teman berada di kota suci Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bahrawi Channel. Alhamdulillah wa syukurillah, kita hari ini masih dikasih kesempatan untuk bernafas, untuk nikmat iman, nikmat Islam. Dan jangan lupa kita selalu bersyukur. Di masa pandemi ini kita dicoba memang untuk kesabaran yang sangat-sangat super ekstra sabar. Dan alhamdulillah hari ini saya kedatangan tamu Muhammad Sofiawi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaannya membuat saya bisa hadir ke sini, dan masya Allah jamuannya sangat luar biasa, dan saya mengucapkan banyak terima kasih buat antum, dan semoga kedepannya channel antum bisa lebih sukses maju. Amin, karena amin, bisa dikatakan beliau ini sedang memulai karir di dunia YouTube. Nah, di dunia YouTube memang masih baru, tetapi di dunia bisnis masya Allah antum. Intinya sebenarnya di masa pandemi ini selama 1 tahun, menurut antum ini apa saja yang dialami selama 1 tahun ini? Ya tentu ya pekerjaan kita hilang. Pekerjaan yang pertama ya. Ya, yang pekerjaan kita hilang, kemudian silaturahim sempat juga terbatas. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai kita bisa seperti sekarang bersilaturahim, datang ke tempat ini, dan semoga kita ini bisa bersilaturahim membuat adanya tambahan rahmat untuk kita semua. Amin, amin. Dan semoga nanti kedepannya kita semua menjadi lebih baik lagi. Amin, amin, Allahumma amin. Saya lihat antum masih pakai ihram ini. Iya. Masya Allah, umrah makbul insya Allah. Amin ya Rabbal. Ya, Ana baru saja melaksanakan ibadah umroh, dan secara mungkin kalau kita janjian nggak bisa saling bisa menyatu, karena tiba-tiba barusan ya alhamdulillah kita bisa dapat secara langsung bertemu hadir ke tempatnya antum. Intinya sebenarnya pertemuan itu tidak ada yang kebetulan. Kalau Betul. Allah itu sudah mengaturnya semuanya, bahwa kita hari ini bisa bertemu dengan antum dan bisa bersilaturahim di rumah kita yang yang sangat sederhana ini. Wih, ini sudah masya Allah kita ini. bisa menjamu saudara-saudara kita, teman-teman kita yang ada di Makkatul Mukarramah. Dan yang saya dengar antum belakangan ini sering membantu teman-teman yang memang, yang saya tahu teman-teman di Mekah memang membutuhkan. Jadi siapapun mutawif atau teman-teman kita yang ada di kota Mekah ini yang sulit ini, antum bisa membantu. Itu dari uang pribadi atau ada orang yang ini menyumbang atau bagaimana? Ya, jadi berawal ada jemaah yang meminta tolong untuk memberikan sedekah kepada petugas Masjidil Haram. Dari situ ada dari subscriber yang mempercayakan memberikan sedekah untuk petugas kebersihan di Masjidil Haram, kemudian meningkat memberikan sedekah untuk para petugas yang berada di pinggir-pinggir jalan kota suci Mekah. Dan dari situ juga meningkat lagi ada sumbangan untuk para mutawif, karena kita ketahui untuk saat ini yang termasuk menjadi dampak paling besar, karena mutawif kan pekerjaannya hanya melaksanakan ibadah umroh, membimbing para jemaah umroh ya. Nah dari situ banyak yang prihatin, dan masya Allah secara tidak ana duga-duga ternyata masya Allah kepercayaan dari para subscriber yang mana tidak pernah kita kenal sebelumnya. Mereka saking tersentuh hati dengan keadaan pandemi saat ini, mulai dari donasi yang paling kecil ya kita sebutkan harga itu ada yang 100.000, Masya Allah. dan yang paling besar sampai 20 juta rupiah. Dan hal itu tidak pernah kita kenal sebelumnya.
dan tidak pernah mungkin lewat orang ke orang, itu hanya melalui channel YouTube. Dan dari situ kita bisa membantu teman-teman para mutawif yang berada di kota suci Mekah. Ya sebagaimana antum tadi tanyakan, bisa membantu ya bukan dari anak pribadi, tetapi itu semua dari para donatur Malaysia, Brunei, Singapura, Taiwan, yaitu mereka yang menyumbang. Jadi bukan dari anak pribadi. Namun meskipun ana sudah berbagi, saya sampai gini berusaha bagaimana saya benar-benar ikhlas membantu teman-teman berada di kota suci Mekah. Itu merupakan tugas untuk menyampaikan kepada para teman-teman mutawif. Ya sudah, kita laksanakan, setelah selesai kita pergi begitu saja. Nah itu untuk takut mengurangi rasa ikhlas untuk membantu teman-teman para mutawif yang berada di kota suci Mekah. Ternyata ada juga yang membuat saya itu sedikit kecewa mungkin ya. Kecewa sih mungkin enggak, cuman merasa kurang nyaman. Nah, untuk bisa memberi sembako kepada teman-teman itu, selain sibuk dengan kita berbelanja, kemudian mendata teman-teman para mutawif, kemudian kita mencari lokasi, itu kadang kita sampai ada yang salah memberikan tempat alamat. Nah, itu kalau tidak disetting dari awal, tidak dikoordinasi, tidak akan selesai dalam satu hari. Dan kemarin alhamdulillah dalam sehari itu saya dapat menyalurkan sampai 48 mutawif. Nah, itu kalau sembakonya bentuknya apa? Di sana sih barang-barang biasa, tetapi karena keadaan pandemi seperti sekarang ini sangat-sangat dibutuhkan. Dan bahkan ada salah satu mutawif yang biasanya tidak pernah mau di video sampai mau. Cuma di situ juga kami meminta untuk para penerima itu untuk menggunakan masker untuk menutupi identitas mereka. Dan juga kalau mereka datang tidak membawakan masker, kita kasih masker. Seperti itu. Ya, masalahnya mungkin ini ya, intinya kalau misalnya di channel Muhammad Sofiawi itu membantu teman-teman mutawif yang ada di kota Mekah dengan tidak dipublis, itu mungkin takutnya menimbul rasa curiga dari yang membantu itu. Betul. Nah, betul. Ya kan? Jadi kalau yang membantu ini tidak dipublis, mana buktinya mana? Itu kan amanah. Betul. Amanah orang tuh harus memang ditunjukkan, walaupun antum misalnya dibully ataupun dianggap terlalu sedekah kalau nggak ikhlas. Iya, nggak ikhlas. Ikhlas itu sebenarnya kalau dikatakan sih diucapkan hanya satu kata, ikhlas. Tapi saya sendiri 14 tahun belajar ikhlas itu dari Dr. Suyudi, menteri kesehatan ya. 14 tahun anak itu belajar ikhlas. Apa ikhlas itu? Panjang. 14 tahun nggak tuh yang singkat tuh. Iya. Karena emang ikhlas itu banyak ceritanya. Ikhlas itu kita mengerjakan sesuatu, kita harus ikhlas. Orang marah, kita jangan dibalas marah. Orang emosi, jangan kita balas juga emosi. Itulah ikhlas namanya. Kayak seperti mutawif, Ana juga pernah jadi mutawif, jangan salah. Tahun 99 Ana sudah jadi mutawif. Tahun 99 jadi mutawif itu saran dari jamaah itu, kalau antum ustadz tidak menerima uang dari saya, jangan, Anda tidak melayani saya. Itulah namanya ikhlas. Kalau misalnya tidak dapat dari kita, dari orang lain lah pasti kita akan dapat sesuatu yang lebih, insya Allah. Dan itu mungkin, jadi kalau menurut saya antum nggak salah. Antum. Nah, di situ ada teman-teman itu menyalahkan di situ. Kenapa ini bersedekah kok di publik? Kenapa ditaruh di YouTube? Nah, sebagaimana yang antum tadi jelaskan, ya memang kalau tidak kita publik, bagaimana para donatur itu bisa tahu? Ya. Kemudian ya meskipun kita publik, kita juga meminta izin. Ada sebagian yang memang tidak mau, ya udah kita tidak publik. Memang resiko itu memang pasti ada. Resiko itu memang pasti ada yang mengejudge, ada yang juga membuli. Tapi kalau saran dari Ana ya, antum jangan hiraukan itu, jangan mundur dengan apapun alasannya, karena memang saat ini benar-benar teman-teman di Mekah sangat membutuhkan. Saya tahu sendiri karena memang teman-teman kita banyak, ada ya banyak sekali ya teman-teman dari segala dari suku,
pokoknya seluruh Nusantara lah, intinya di Mekah ini memang sangat banyak teman-teman yang membutuhkan orang-orang seperti antum, karena antum yang punya masa, yang punya media, yang punya ya hampir punya semua alat-alatnya untuk membantu itu. Ya, sudah berapa lama bergerak di bidang sosial ini? Assalamualaikum. Masya Allah, Masya Allah. Gimana Mas Awi? Masya Allah. Ternyata udah duluan ini. Ini kedatangan tamu lagi, satu lagi, Pak Islamat. Masya Allah. Beliau lebih jauh daripada anak dari Taif. Ya, Masya Allah. Sudah alhamdulillah bisa hadir ke sini. Saya sangat berterima kasih dengan kondisi pandemi antum sudah bisa tiba di Al-Iskan Mekah ini, alhamdulillah. Jazakumullah khair. Nah, kemudian akhi, ya Anda termasuk berterima kasih kepada akhi Selamat. Kenapa? Di balik tadi yang Anda ceritakan ada ya sedikit bully lah dari teman-teman para mutawif ya. Itu ada Faiz Selamat yang meluruskan, memberi klarifikasi bahwa sedekah yang baru kesan antum tanyakan apakah dari saya pribadi, apakah dari orang lain. Ya, akhi Selamat yang meluruskan kepada teman-teman bahwa yaitu dari para donatur. Kalau tidak di publik, bagaimana bisa tahu donatur itu barang tersampaikan? Betul. Ya akhi ya. Jadi berarti barusan ngobrolin masalah ini ya, bantuan yang tadi ya. Iya. Okay. Jadi gini Pak, sebenarnya setiap perbuatan ya, setiap kegiatan itu mesti ada positif dan negatifnya, dan tidak semuanya kegiatan sebaik apapun mesti ada orang yang tidak suka kan, seperti itu. Cuman yang kemarin itu karena sempat menyangkut beliau dan saya juga terlibat dalam hal itu, maka sedikit saya klarifikasi pada waktu itu kepada teman-teman khususnya mutawif. Itu kan sempat beredar bahwa itu Sofi Awi ngasih sembako kenapa harus divideoin, itu gak ikhlas katanya. Kalau memang mau ngasih ya kasih, gak usah divideoin kan gitu. Nah, ternyata itu banyak yang salah paham. Ini mumpung di channelnya antum ya, Bahrawi ya. Ini saya sedikit menjelaskan. Pertama, orang itu salah. Yang memberikan sedekah itu bukan Mas Sofi, tapi Mas Sofi itu sebagai pelantara, pelaksana sebagai pelaksana dari sedekah itu. Tentu akan ada dua sisi positif dan negatifnya. Kalau kita diberikan kepercayaan, kita langsung memberikan tanpa adanya dokumentasi atau laporan ya, walaupun orang sudah percaya, maka keyakinan untuk si pemberi dana itu akan sedikit berkurang kan begitu. Apa benar ya punya saya disampaikan atau tidak kan gitu. Akhirnya Mas Sofi Awi itu berinisiatif untuk mendokumentasikan supaya orang itu bisa mengetahui dan yang menerimanya sudah sangat bahagia dan tepat sasaran karena memang membutuhkan. Karena ditanyakan dia memang butuh kan gitu. Iya, betul. Akhirnya waktu itu tidak cukup di situ, Pak. Kalau memang hanya untuk bukti kepada yang ngasih, kenapa tidak videoin saja, kirim secara pribadi? Ada yang mengatakan seperti itu. Kenapa gak di pribadin aja, di privat aja, gak harus di halayak ramai kan gitu. Ini sahabat, ini yang sangat penting. Kalau saya masih setuju untuk halayak ramai. Karena kenapa? Ternyata para mutawif itu, Pak, yang di bawah yang kebutuhannya sudah sangat mendesak, itu ternyata banyak. Jadi kalau hanya satu donatur, gak bakalan cukup. Misalnya ngasih 5 juta, ya kan? Padahal beliau sekali belanja terkadang 15 juta, itu pun tidak semuanya kebagian. Dengan ditaruhnya di dalam YouTube, kan banyak orang yang melihat, bermotivasi. Mungkin ada orang yang kaya, orang yang pengusaha memiliki niatan untuk menyumbang, kan bisa juga disalurkan dengan itu. Dan tentunya tanpa adanya YouTube itu orang kan nggak tahu, Pak. Orang yang nyumbang itu ada orang Malaysia, orang Thailand dan sebagainya ya. Ini bukan hanya orang Indonesia ya. Bukan hanya orang Indonesia. Dan kemarin tadi siang saya sempat mengklarifikasi karena ramai di grup, Pak, di grup mutawif. Kebetulan saya juga mutawif. Ini mudah-mudahan para mutawif juga melihat ya di channelnya Bahrawi ini. Yang saya sayangkan, saya tahu Mas Sofi itu sudah dengan susah payah diberikan amanah, beliau harus beli, Pak, bukan langsung datang barang ya, harus beli panas-panas. Selain itu diantar ke depan rumahnya.
diantar ke depan rumahnya, dan tentunya uang yang didapatkan dengan subscriber yang menonton videonya itu sudah melakukan seperti itu, masih dibilang apa istilahnya, memanfaatkan lah, menjual mutawif lah dan sebagainya, padahal itu untuk membantu. Oleh sebab itu sahabat-sahabat, sekali lagi ini murni hanya untuk membantu saudara kita yang ada di kota Mekah yang kegiatannya mutawif, yang sekarang tidak ada kegiatan dan sudah hampir 1 tahun gitu, Masya Allah. Intinya yang butuh lah, intinya yang memang teman-teman yang membutuhkan di sini. Jangan tersinggung dengan apa namanya, dengan kondisi yang memang kita publik ya. Dan terus terang aja memang apa namanya, kita sebagai orang yang sudah banyak subscribernya seperti Muhammad Sofiawi dan Pak Islamat juga kan, Masya Allah, tabarakallah, ini yang selalu diikuti oleh orang-orang bukan di Timur Tengah, betul, tapi di Asia Tenggara, jauh tempatnya. Betul. Dan kalau menurut saya pribadi ya, sebenarnya jangan terlalu dihiraukan itu. Iya betul. Iya. Kemarin tadi dia sempat down, Pak. Aduh, kayaknya saya udah berhenti aja, kata dia. Saya udah capek-capek nih, udah ini malah jadi fitnah. Dia bilang itu, kayaknya saya berhenti aja. Saya bilang kayak gini, oh kalau kamu berhenti berarti antum kalah. Kebaikan itu tetap ada rintangannya, saya bilang kayak gitu. Karena apa ya, ana jadi lemesnya jadi gini ya. Bagaimana kita nggak lemes? Kita sudah berusaha untuk membantu. Nah, di balik itu mereka itu bukan menyalahkan anak, mereka sampai sebut-sebut keluarga. Ya memang mereka tidak secara langsung menyebut nama orang tua ya. Ya hal itu menyebutnya keluarga, sampaikan kepada keluarganya. Mungkin ada temannya, kalau bersedekah itu ya jangan seperti itu. Padahal di dalam video itu saya sudah sampaikan, saya memberi amanah dari para subscriber. Ya intinya bukan dari anak pribadi kan. Kemudian yang Ana sampaikan dari subscriber, Ana juga tidak menyampaikan bahwa oh ini subscriber yang memberi ini dari Jakarta, oh ini namanya Pak ini, oh ini namanya Ibu ini. Tidak seperti itu. Tapi yang mereka langsung main hakim sendiri, menyalahkan apa yang saya niatkan itu baik, tetapi belum tentu menurut mereka. Iya, istilahnya apa, ini dia tidak menyebutkan, misalnya contoh ya, ini uang ini dari si fulan, akan bisa jadi si fulan ria nanti dengan pujian itu sama sekali kita tidak sebutkan, cuman sebagai bentuk pertanggungjawaban kita bahwa barang itu sudah disampaikan. Dan juga apa yang saya lakukan itu juga bukan merupakan iklan mungkin dari Indomie atau mungkin dari travel mempromosikan travelnya ataupun hal yang lainnya. Itu bahkan ya itu tadi anak berusaha bagaimana untuk membantu para mutawif seikhlas mungkin. Kalau menyerah berarti antum tuh sudah menyerah dalam kebaikan. Betul. Ya, kan? Itu intinya setiap dipublis wajib dipublis. Kenapa? Karena kebaikan orang yang mempublis itu, mempublis ke media, ke YouTube, ke sosial media yang lain-lain, itu sebenarnya menyampaikan amanah kan, menyampaikan amanah dari yang memberi amanah itu, dan itu wajib diberikan, wajib disampaikan. Nah orang yang mengejudge atau membuli, Anda sampai kapan membantu orang? Anda itu bantu orang itu, siapa yang butuh dibantu. Nah ternyata tadi setelah Akhi Faiz Slamet memberi klarifikasi, ada salah satu admin dari grup itu sendiri kita samperin ya, karena harus diklarifikasi biar tidak menyebar ya. Nah di situ apa yang terjadi, admin grup itu Masya Allah beliau orangnya cara berpikirnya dewasa dan tidak langsung main hakim sendiri. Ya, nah beliau menyampaikan secara termasuk juga admin grup ini menerima dan memahami apa yang kita disampaikan. Jadi kesimpulan terakhir nih bagaimana ini selanjutnya? Untuk kedepannya ya insya Allah Anda tetap jalan. Saya memang sebelum berdiri di YouTube sudah siap dengan hal itu. Itu yang paling utama Anda siapkan. Saya mau memulai sebuah YouTube. Nah bagaimana saya mempersiapkan diri apabila saya berada di atas? Khawatirnya Anda sudah berusaha berjuang berada di atas, tiba-tiba down. Betul. Nah di situ yang memang
mental Anda sudah disiapkan sebelum terjadi hal itu, dan benar sekarang terjadi, ya mau tidak mau saya tetap akan terus berjalan, ditambah lagi dengan dukungan dari akhi Faiz Slamet dan juga dari antum. Ya saya insya Allah akan tetap jalan. Jadi mohon doanya juga dari para subscriber, dari teman-teman semuanya, ya semoga saya diberi kesehatan, kekuatan, Amin. untuk menjalankan amanah sedekah dari para subscriber juga, dan juga follower dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Asia Tenggara. Dan termasuk juga meskipun dari Jepang ada juga, tapi itu berupa dari ini Aki, TKW ada Jepang, bahkan ada juga dari Belanda, dari Eropa ada juga. Yang masih ya. Iya, itulah ya namanya kebaikan itu sebenarnya dimanapun, kita tidak harus ada di mana. Kebaikan tuh bisa di mana-mana. Ya kan, dengan adanya media era digital ini, apapun bisa terjadi. Betul. Apapun bisa terjadi. Kita bekerja sudah tidak harus lagi hadir. Kita bekerja sudah harus bisa online. Sekolah sudah online sekarang. Apa sudah online? Semua online. Kita butuh apa-apa, apalagi di daerah Arab Saudi sekarang, Masya Allah, ke lembaga apapun serba online sekarang. Kadin, Ghurfat Tijari, Wasalatul Kharijiyah, semua serba online, dari rumah hanya cukup sekarang. Jadi apa yang Akhi Muhammad Sofi Awi ini lakukan itu suatu udah yang sudah pas, sudah sangat benar kalau menurut saya ya, karena intinya apapun amanah itu memang harus dipublish. Supaya di sini ya juga saya sedikit memberikan motivasi kepada Mas Sofi Awi dan kepada yang lain ya juga, apalagi seorang Sofi Awi, Rasulullah yang terkenal paling baiknya manusia lah, masih ada yang membenci. Apalagi seorang Sofi Awi. Intinya apa? Tetap semangat, selama itu di jalan kebaikan, terus berjuang, insya Allah Allah akan menolong kita. Amin. Itu aja sih. Amin. Dan yang membuli ana bukan dari orang lain, tetapi sesama mutawifiyah juga. Betul. Nggak apa-apa. Itu kan sebenarnya orang kalau sudah semakin tinggi derajatnya pasti banyaklah orang. Betul. Amin. Sebenarnya sih bukan benci, mungkin sayang sama itu. Betul. Apa? Karena setiap manusia pasti selalu diingatkan ya. Karena kalau kita tidak ditegur, kadang-kadang kita kelewat. Betul. Kita lupa diri, kita akan orang yang membenci antum, Akhi Sofi Awi ini mungkin itu sayang sama antum, tapi caranya saja yang salah, caranya yang beda, cara penyampaiannya. Mungkin kalau tabayun ya, datang antum kenapa antum begini. Mungkin kalau antum jelasin secara lisan bertatap muka, mungkin bisa memahami, bisa berubah juga. Karena kadang-kadang sih memang jari ini kadang bisa jadi jahat, bisa jadi baik. Betul. Setiap kita ngetik, di situ kita harus hati-hati. Jangan sampai menyakiti orang lain, jangan sampai mengecewakan orang lain. Oke, Masya Allah. Mungkin itu mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih sudah mampir ke Bahrawi Channel. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pandemi ini ya segera berlalu ya Allah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan segera berlalu, karena semua di sektor pariwisata, sektor ibadah dan umroh saat ini terhambat semua. Betul. Dan saya pribadi merasakan itu. Betul. Karena setiap umroh datang, setiap jamaah haji datang, kita sudah hampir 30 tahun bekerja di bidang itu. Dan di 2020 ini benar-benar mungkin Allah menegur kita semua. Betul. Maka dari itu yang kesimpulan saya, intinya haji, umroh ataupun pekerjaan apapun yang lain harus diperhatikan mungkin cara ibadahnya. Menurut antum gimana? Cara ibadahnya dalam melayani umat, melayani jamaah itu kita harus benar-benar mengutamakan ibadahnya dulu. Jangan untungnya dulu dipikirkan. Gimana? Betul ya? Mungkin itu ya. Mungkin Allah menegur kita itu mungkin dengan cara ini, dengan cara corona, dengan cara covid, dengan cara yang memang sebenarnya corona ini kalau menurut saya hampir sama dengan iman. Kita punya iman, percaya bahwa adanya
qada dan qadar, percaya dengan adanya Allah, percaya dengan adanya Rasul. Nah, corona ini dengan kasat mata kita tidak bisa melihat ya. Mungkin seperti itu. Jadi saya tutup dulu mungkin sampai di sini. Mudah-mudahan Terima kasih. bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi, silaturahim lagi. Amin. Mungkin kalau bisa Anda datang nanti ke rumah. Dengan senang hati, dengan senang hati, dan ditunggu. Ya, nanti Antum bisa mampir ke restoran saya di Insya Allah. Itu restoran apa di sana? Restoran Indonesia. Bahrawi Restoran. Bahrawi Restoran ya. Ya, Daerah mana itu? Daerah Jalan Torik Madinah. Sebelum Kubri Palestina ada di situ markas Araya bersebelahan. Insya Allah nanti kalau umroh sudah buka dengan normal bisa jemaah-jemaah antum nanti Insya Allah. Ini biar takutnya nanti kita tidak tahu jalannya, mau nanya apa lokasinya itu di WA biasanya hubungi nomor berapa itu? boleh. Nanti nomor teleponnya 01 66 12 64 21. Iya, Itu lihat ya di sini aja ya, saya nanti cantumkan cantumkan ya. nomor telepon restorannya. Restorannya. Dan nanti insya Allah kita bisa share lokasi ada di Google-nya Bahrawi Restoran. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semua dihindari dari penyakit. Amin, 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 amin. Sampai jumpa lagi insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.